Debat tentunya menjadi salah satu medium untuk para calon mengadu ide gagasan yang tentunya mereka rencanakan dalam visi, misi dan juga program-program mereka. Nah, dalam debat ini diharapkan ada penjelasan yang lebih dalam dan juga konkret tentang kemana sih arah Indonesia akan dibawa jika mereka menang. Bagaimana mereka menjawab berbagai tantangan dari dalam negeri maupun kondisi global. Nah, apakah penjelasan dari para cawapres tadi pada debat kedua cawapres sudah memberikan penjabaran yang sesuai dengan visi misi mereka? Nah, untuk menjawab hal tersebut tentunya kita harus mengetahui visi misi mereka yang ditawarkan apa saja. Mari kita bedah bersama visi misi ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden terkait tema debat kedua ini. Yang pertama akan saya bahas tentunya pasangan nomor urut 1 dengan visi Indonesia adil makmur untuk semua. Intinya dalam penjabaran visi, mereka menjabarkan mengenai meninggalkan yang namanya kemiskinan dan lain sebagainya. Salah satunya dengan layanan publik yang terjangkau. Nah, tadi pada saat menjelaskan visi, cawapres ini menjelaskan mengenai filosofi ekonomi selepet sarung. Untuk apa ini? Untuk mengubah dan juga memperbaiki ekonomi. Ada satu istilah yang tadi diperkenalkan oleh Caimin, yaitu selepetnomik. Nah, apakah selepetnomik ini bisa benar-benar menjangkau para konstituen? Nanti akan saya tanyakan ke Bram untuk dijawab ya. Kemudian selanjutnya isi visinya apa sih? Setidaknya nih ada 2 misi yang membahas mengenai ekonomi, ada misi nomor 2 dan juga misi nomor 4. Intinya apa saja sih sebenarnya? Ada hilirisasi dan industrialisasi yang tadi juga sempat disinggung oleh Caimin. Ada mengenai iklim investasi dan kemudahan berusaha, infrastruktur dan juga jaringan logistik dan juga lain sebagainya. Di misi yang keempat ini berbicara mengenai penyediaan infrastruktur di kota dan desa dan juga reformasi agraria. Tadi Caimin sempat menyebut akan memberikan dana desa senilai 5 miliar per desa. Apakah itu realistis? Nanti bisa dijawab oleh narasumber bersama dengan Bram, dan juga apakah visi misi yang tercantum ini sudah sesuai dengan debat ataupun ide gagasan yang tadi disampaikan dalam debat. Nah, selanjutnya ada apa lagi dalam visi misinya? Tentunya dalam visi misinya ini akan ada target. Nah, Anies Muhaimin ini memberikan beberapa target ya dalam visi misinya. Target pertama ini yang tadi sempat ditanya terus mengenai target pertumbuhan ekonomi. Nah, target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pasangan nomor urut 1 ini sekitar 5% hingga 2029. Pertanyaan yang tadi berulang kali ditanyakan oleh Bapak Mahfud MD, kenapa nggak 7%? Sempat dijawab oleh Caimin, sebenarnya kenapa 5% ini agar realistis. Biar kemudian tidak membebani negara dengan utang luar negeri. Nah, kita akan melihat ini pertumbuhan PDB yang tadi saya katakan ya 5 hingga 6%, kemudian pengangguran terbukanya 3,5% hingga 4%, tingkat kemiskinannya dinaikkan hingga 5%, diturunkan maksud saya, diturunkan hingga 5% dan inflasinya dijaga 2 hingga 3%. Pertanyaannya, apakah realistis angka-angka ini? Apakah bisa untuk dicapai hingga 2029 jika pasangan ini menang? Selanjutnya kita akan melihat paslon nomor urut 2 dengan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Generasi emas, Indonesia Emas ini adalah kata kunci yang berulang kali diucapkan oleh Gibran. Nah, tadi menariknya Gibran ini menyinggung banyak hal sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam visi misi ini. Menyiapkan generasi emas 2045 dengan berbagai upaya meningkatkan ekonomi. Tadi juga disinggung mengenai keberlanjutan dan penyempurnaan ekonomi. Hilirisasi juga menjadi salah satu fokus utama karena disebut berulang kali oleh Gibran Rakabuming Raka. Setidaknya diejawantahkan ke dalam 3 misi, ada 8, saya rangkum ini ada 3 misi atas asta cita
3, 5 dan juga 6. Makan siang gratis tadi juga disinggung, ini menjadi program prioritas yang akan ada hubungannya menurut Gibran dengan peningkatan ekonomi. Dan kita akan melihat pasangan yang terakhir, paslon nomor urut 3, tadi cawapresnya Mahfud MD telah menjelaskan visinya menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil. Inti fokus dari visi ini adalah transformasi ekonomi yang fokusnya lagi-lagi hilirisasi. Jadi sepertinya ketiga pasangan calon ini sepakat akan melakukan hilirisasi, namun caranya yang berbeda-beda. Kemudian menariknya, Mahfud MD pada menjabarkan visi di awal debat tadi justru fokus mengenai hukum. Bagaimana hukum ini menjadi instrumen yang penting untuk meningkatkan ekonomi, fokus pada pemberantasan korupsi yang menjadi kunci untuk pembangunan ekonomi. Apakah benar pemberantasan korupsi ini menjadi kunci utamanya? Nanti bisa dijawab oleh Bram. Dan kita akan lihat selanjutnya misinya setidaknya ada 2 dari 8 misi mengenai hilirisasi dan juga industrialisasi disebut-sebut lagi oleh Mahfud MD tadi. Dalam misi ini juga dicantumkan mengenai kedaulatan pangan dan industri dan juga rantai pasok nasional serta sistem perdagangan dan lain sebagainya. Namun lagi-lagi pertanyaan saya, apakah misi dan juga program yang ditulis yang tadi dijabarkan dalam debat ini benar-benar bisa terimplementasi dan sesuai dengan rencana program yang sudah mereka torehkan ini? Akan langsung saya lempar pertanyaan ini kepada Bram dan juga narasumber untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silahkan Bram. Baik Syaza, ini bukan dilempar ke saya tapi saya akan lemparkan ke Pak Faisal lagi. Tapi saya kurang lebih berarti mostly ada di nomor 1 sampai 4 begitu ya, misi ya dari masing-masing paslon begitu ya. Oke, saya tanyakan ke Pak Faisal. Jadi artinya selain seberapa realistis, seberapa kemudian itu menjadi hal prioritas paling tidak untuk para paslon dengan menempatkan paling tidak misi-misi itu di angka-angka atas begitu? Ya, gini, karena ke depan kan semua ini sebetulnya sama dalam hal gini, semuanya ingin lebih bagus ya dalam hal pencapaiannya, makanya target-target ekonominya termasuk pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, itu semua lebih tinggi dibandingkan secara historis ke belakang. Itu. Jadi walaupun tadi yang 01 dikatakan tadi di challenge kok cuman 5,5%, itu juga lebih cepat sebetulnya begitu ya. Memang lebih rendah dibandingkan 03 yang sampai 7% gitu ya. Nah tapi jawabannya kenapa nggak sampai 7%? Oh ini supaya lebih realistis, tapi tetap lebih cepat. Nah jadi ini memang poin-poin yang penting yang disampaikan ya dalam visi misi itu adalah yang kaitannya dengan percepatan ekonomi, tapi semestinya juga adalah pemerataan. Tadi juga yang disampaikan oleh Caimin gitu ya. Nah, cuman karakter nih yang saya lihat nih antara 1, 2 dan 3. Karena jangan lupa bahwa 01 mengusung perubahan, ya. 02 keberlanjutan. 03 ini agak membingungkan tapi katanya percepatan begitu perbaikan, ya. Klaimnya perbaikan ya. Nah, tapi dalam debat tadi yang disampaikan oleh 01 oleh Caimin itu justru adalah selepetnomik ya. Selepetnomik ini bisa enforcement ya. Jadi atau tadi kalau dalam banyak argumen yang disampaikan itu adalah percepatan sebetulnya. Jadi seperti dia menceritakan bahwa investasi itu masih kurang cepat, omnibus law itu harus lebih cepat lagi. Nah, ini saya tidak melihat spirit perubahannya, gitu ya. Saya justru berharap sebetulnya bahwa tadi dari track record yang sudah dilakukan program selama ini catatannya apa yang perlu diperbaiki, ya, apa yang perlu diperbaiki. Nah ini yang jarang disebutkan gitu. Pun tadi soal IKN dibahas yang kemudian tidak menggunakan APBN tapi investasi kemudian, bukankah itu kemudian lebih spesifik bahwa ya 01 memang tidak akan sama dengan yang 2 dan 3? Ya, tapi sebetulnya di spirit perubahannya sebetulnya ya dari yang saya IKN satu hal, tapi yang lain misalnya ketika menyebut hilirisasi, semuanya targetnya hilirisasi nih, gitu ya. Berarti setuju dong hilirisasi gitu kan ya. Nah, tapi hilirisasi kalau kita melihat memang hilirisasi ini bisa jadi game changer, saya setuju. Karena ada perubahan pattern yang bisa berpotensi untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi kita ke depan gitu. Karena yang kita produksi dari manufacturing ini punya nilai tambah jadi lebih tinggi gitu ya, memanfaatkan dari yang bahan mentah. Nah,
Cuma hilirisasi yang dijalankan selama ini kan juga banyak catatan gitu ya. Catatannya terutama dari sisi ESG, dampak terhadap lingkungan, environment, terhadap sosial ya ke masyarakat, dan juga terhadap dalam hal tata kelola, governance-nya. Ini tidak disebut ini gitu ya, bahwa hilirisasi penting, tapi yang sudah dilaksanakan selama ini beberapa kelemahan-kelemahannya harus diperbaiki mestinya gitu ya. Nah lalu hilirisasi juga masih tadi disebut sebetulnya masih banyak ke tambang gitu ya, walaupun Gibran yang semestinya lebih paham hilirisasi karena melanjutkan ya, jadi masih nyebut tadi komoditasnya komoditas tambang semua itu, walaupun ada bioetanol dan yang lain-lain yang disebutkan. Nah hilirisasi yang penting juga yang sebetulnya bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi adalah yang di pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan. Nah ini banyak sekali dan ini bukan cuma bisa dorong pertumbuhan ekonomi, tapi lebih dekat dengan karakter dan kualitas SDM kita. Dan itu yang tidak tergali menurut Anda? Itu banyak sekali tidak tergali, Padahal ini bukan cuma meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga mencapai target-target yang mereka sebutkan, mengentaskan kemiskinan sekian persen, menciptakan lapangan pekerjaan, jauh lebih banyak yang ini sebetulnya dibandingkan yang pertambangan gitu ya. Nah ini yang tidak banyak tergali sayangnya. Gitu ya. Tapi kalau bicara soal kemudian pemerataan, kemudian infrastruktur, apakah kemudian pendekatannya ini masih soal ya seperti yang disebutkan Mahfud MD begitu, ini masih soal ya fisik saja, bangunan saja begitu? Ya kalau fisik betul. Jadi kalau dari Pak Mahfud MD kan udah jelas bahwa dia fokusnya adalah memang ke penegakan hukum, good governance, misalnya pemberantasan korupsi. Itu memang berhubungan juga dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi karena investasi tadi yang disampaikan sepanjang lebar adalah banyak juga masalahnya itu karena penegakan hukumnya kurang baik. Ya, tebang pilih, kemudian korupsinya tidak diberantas dengan baik. Nah itu yang semestinya, jadi wajar lah kalau 03 untuk menyampaikan itu gitu ya. Nah tapi yang tidak sampai cukup tajam untuk kemudian mengatakan kenapa KPK-nya tidak jadi malah dilemahkan kan dalam kondisinya. Kan itu justru yang semestinya menjadi argumen gitu ya. Kalau memang ingin menegakkan hukum lebih baik, KPK-nya harus dikuatkan misalkan begitu. Nah itu yang tidak sampai ke sana diskusinya begitu ya. Atau kemudian berpikir bahwa ya bahasan hukum sudah di pertama kemarin gitu. Oh ya mungkin ya bisa juga begitu gitu, tapi ini kan hukum yang dikaitkan dengan ekonomi gitu ya. Betul. Nah itu yang penting menurut saya. Pendalaman soal keterkaitan itu sebetulnya bisa dilakukan ya, walaupun pendekatan hukum digunakan. Bisa gitu ya. Jadi kalau memang misalkan dari 03 dari sisi penguasaannya adalah di situ, ya perkuat di situ gitu ya. Jadi walaupun mungkin tidak membahas sampai ke hal-hal teknis ekonomi yang lain, tapi kan sebetulnya bisa lebih tajam. Yang ini dikaitkan dengan target pertumbuhan ekonomi, yang ini kaitkan dengan misalkan pemerataan dari sisi penciptaan lapangan pekerjaan dan lain-lain. Gitu. Menarik. Kita akan lanjutkan usai jeda, karena kami akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di program spesial Pilihan Indonesia Debat Cawapres Pemilu 2024.